Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Reza Miftahul Ulum dengan NIM C24012110009. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pertumbuhan, Reproduksi, dan Makanan Ikan Selar Kuning, Scleroides leptolepis, Cuvier 1833 yang ditangkap di perairan Teluk Manado. Hal yang melatar belakangi penelitian saya berdasar dari mata kuliah Biologi Perikanan. Biologi Perikanan menurut Kantun 2020 merupakan ilmu yang mempelajari tentang ikan, bagaimana ikan itu dipanen, diperoleh, dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat. Indonesia merupakan negara kepulauan, yang dimana sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan, termasuk masyarakat-masyarakat yang berada di pesisir pantai dan pulau. Termasuk pada Teluk Manado yang memiliki PPN tersendiri. Di PPN Teluk Manado ini, ikan selar kuning didaratkan. Nah, selain ikan selar kuning, sebenarnya ada ikan-ikan lainnya, yaitu ikan pelagis dan ikan demersal, yang merupakan ikan yang bernilai ekonomis tinggi. Namun, ikan selar kuning termasuk ikan yang paling banyak didaratkan di Teluk Manado ini. Nah, ikan selar kuning ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dimakan secara langsung, diolah, ataupun menjadi bahan-bahan olahan lainnya. Nah, ikan selar kuning ini menurut Tangke et al. 2018 termasuk ikan yang terancam karena eksploitasinya. Dilanjutkan juga oleh Septialwati et al. 2020 bahwa ikan selar kuning sudah mencapai 63% eksploitasinya. Hal ini cukup besar. Maka dari itu, biologi perikanan hadir dengan analisisnya yang berupa pertumbuhan, reproduksi, dan makan ikan untuk dapat mengelola perikanan di Indonesia. Adapun analisis yang telah saya lakukan bertempat di Laboratorium Biologi Perikanan, Departemen MSP, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, di Laboratorium Biologi Perikanan, dan ruang kelas MSPI dari 11 Februari sampai 15 April. Alat dan bahan dan dapat dilihat pada slide. Selanjutnya ada prosedur kerja dari pertumbuhan, dapat dilihat pada slide juga. Untuk prosedur kerja reproduksi terbagi tiga, ada metode gravimetri, volumetrik, dan gabungan. Selanjutnya prosedur kerja makan ikan. Untuk prosedur kerja makan ikan dapat dilihat pada slide. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data terbagi menjadi tiga, pertumbuhan, reproduksi, dan makan ikan. Untuk pertumbuhan, ada distribusi frekuensi panjang, hubungan panjang bobot, dan faktor kondisi. Untuk reproduksi, ada nisbah kelamin, IKG, dan kuantitas. Untuk makanan ikan, ada indeks bagian terbesar, luas relung, tumpang tindih, hubungan volume dengan panjang total, dan panjang usus relatif. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pertama, pertumbuhan. Dapat dilihat bahwa distribusi frekuensi panjang ikan selar kuning dari bulan Januari hingga bulan Maret yang terbesar pada selang kelas 126 sampai 136 mm. Distribusi frekuensi panjang ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, dari faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, untuk pola pertumbuhannya, pada bulan Januari cenderung alometrik positif, di mana pertumbuhan bobot lebih dominan dibandingkan dengan pertumbuhan panjang. Sementara pada bulan Februari dan Maret cenderung alometrik negatif, di mana pertumbuhan panjang lebih dominan dibandingkan dengan pertumbuhan bobot. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor dari suhu, musim, curah hujan, persebaran makanan, dan lainnya. Nah, untuk hubungan panjang bobot dapat dilihat dari persebarannya bahwa setiap satu satuan panjang akan mempengaruhi sebanyak B. B itu pangkatnya. Dapat dilihat dari ALB. Dan untuk R kuadrat ini merupakan tingkat kekuatan dari hubungan panjang bobot ini. Semakin besar, maka semakin kuat. Selanjutnya, hubungan panjang bobot yang disajikan dalam bentuk grafik. Nah, di sini terdapat hubungan panjang bobot dari total, jantan gabungan, dan juga betina gabungan. Di sini untuk total, tiap penambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 1,8892.
dan tingkat kekuatan dari HPB-nya itu sebesar 50% dan sisanya dapat dijelaskan oleh faktor lainnya. Nah, selanjutnya adalah faktor kondisi. Faktor kondisi ini ada yang total, jantan, dan betina. Berdasarkan grafik didapatkan bahwa faktor kondisinya cenderung homogen. Di mana faktor kondisi itu kan kemontokan ikan atau kegemukan ikan. Nah, faktor kondisi ini dipengaruhi oleh apa? Oleh suhu, curah hujan musim, densitas, persebaran makanan, dan lainnya. Nah, untuk pada jantan gabungan pada bulan Februari cenderung menurun. Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkin pada bulan Februari terdapat perbedaan densitas atau perbedaan curah hujan sehingga menyebabkan penurunan dari faktor kondisi. Nah, selanjutnya adalah hasil pembahasan reproduksi. Proporsi kelamin secara keseluruhan itu tidak seimbang atau tidak 1:1, di mana jumlah betinanya lebih banyak. Hal ini dikarenakan ada faktor-faktor yang mempengaruhinya dari internal maupun eksternal dari ikan selar kuning tersebut. Nah, untuk diameter telurnya, berdasarkan grafik terdapat 2 puncak yang menandakan bahwa ikan selar kuning ini pemijahannya partial spawner. Nah, selanjutnya adalah fekunditas. Fekunditas terbanyak yaitu pada TKG 3 dan TKG 4. Tapi yang paling banyak cenderung ke TKG 4. Selanjutnya ada indeks kematangan gonad. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan bahwa semakin tinggi TKG, maka semakin tinggi pula nilai indeks kematangan gonadnya. Pada TKG 5 cenderung menurun karena pada TKG 5 itu ikan sudah melakukan pemijahan sehingga indeks kematangan gonadnya akan menurunkan. Nah, selanjutnya adalah fekunditas yang berdasarkan panjang total dan bobot ikan. Selanjutnya adalah makan ikan, indeks bagian terbesar. Untuk total, makanan utama ikan selar kuning yang sudah digabungkan yaitu adalah Pareosigma sebesar 51%. Untuk yang jantan Nauplius sebesar 48%, dan untuk yang betina gabungan adalah Pleurostigma sebesar 54%. Nah, luas relung dari ikan selar kuning ini cenderung mendekati 0, yang artinya selektif. Jadi ikan selar kuning jantan dan betina selektif dalam mencari makanannya. Dapat dilihat pada grafik sebelumnya, yaitu makanannya utamanya hanya Pleurostigma atau Nauplius. Nah, untuk tumpang tindihnya yaitu mendekati 1, di mana terjadi kompetisi antara jantan dan betina. Nah, untuk hubungan volume dengan panjang total dapat terlampir pada slide. Nah, untuk panjang usus relatif didapatkan bahwa ikan selar kuning ini memiliki panjang usus yang kurang dari 1, yang menandakan bahwa ikan selar kuning ini merupakan ikan karnivora. Dan ikan selar kuning ini memakan makanan yang mikroskopis sebesar 0,5168. Selanjutnya, simpulan. Simpulannya adalah ikan selar kuning atau Selarioides lapelepis memiliki distribusi frekuensi panjang yang dominan pada selang kelas 126 sampai 136. Pola pertumbuhan ikan selar kuning dominan alometrik negatif, di mana pertumbuhan panjang lebih dominan dibandingkan dengan pertumbuhan bobot. Proporsi kelaminnya tidak seimbang atau tidak 1:1, di mana komposisi betinanya lebih banyak. Ikan selar kuning melakukan pemijahan secara partial spawner. Ikan selar kuning termasuk ikan karnivora dengan panjang ususnya yang kurang dari 1, dan ikan selar kuning selektif dalam mencari makanan dan persaingan di alamnya antara jantan dan betina cukup tinggi. Adapun saran yang dapat saya berikan adalah kajian terkait ikan selar kuning Teluk Manado perlu diperbanyak dan dikembangkan karena sejauh ini kajiannya cukup kurang. Terus pengambilan data ikan selar kuning Teluk Manado perlu dilakukan dengan bulan yang lebih agar data lebih beragam, yaitu kalau bisa pada bulan musim kemarau dan musim hujan. Data dan informasi ikan selar kuning pada laporan ini dapat dijadikan referensi karena memiliki data-data terkait pertumbuhan, reproduksi, dan makan ikan. Sekian pemaparan hasil penelitian saya.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.